Selamat sore Miss Nima dan teman-teman. Sekarang saya ingin menceritakan tentang pertempuran Surabaya. Menceritakan tentang pertempuran Surabaya, saya akan menjelaskan arti sejarah. Sejarah memiliki arti yang banyak. Sejarah menceritakan sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga dapat dibuktikan. Sejarah juga adalah salah satu cara pencarian ilmu pengetahuan. Salah satu cara menceritakan peristiwa sejarah adalah melalui pohon sejarah. Pohon sejarah ini terdiri dari akar yang merupakan latar belakang atau penyebabnya, batang, jalan peristiwa, daun atau buah yang merupakan dampaknya. Terlebih dahulu, saya akan menceritakan pertempuran Surabaya secara diakronik. Latar belakang pertempuran Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Blockman pada sore hari tanggal 18 September 1945 mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di tiang pada Hotel Yamato. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Inggris. Pemuda Surabaya bercuriga. Hal tersebut karena tentara sekutu segera membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang memerintahkan rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara. Dari situasi tersebut, pemuda Surabaya langsung melakukan perlawanan terhadap pasukan Inggris. Peristiwa. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris bersama NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang tujuan mereka adalah untuk menguasai kembali Indonesia, mendarat di Surabaya. Setelah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, timbullah pertempuran pertama antara Indonesia dan tentara Inggris pada tanggal 27 Oktober 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, bentrokan terjadi. Puncak bentrokan muncul dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris pada saat itu. Setelah meninggalnya Brigjen Malabi, Mayor Jenderal Robert Mansert mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia harus menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran pada tanggal 10 November 1945, dikarenakan ultimatum yang dikeluarkan itu dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Ribuan pejuang Indonesia meninggal, tetapi pada akhirnya Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Dampak pertempuran ini. Di sisi sosial, pertempuran membentuk jiwa nasionalisme bangsa Indonesia untuk memenangkan kembali dominasi NIK. Tetapi kehilangan 6.000 atau 16.000 sampai 16.000 perjuangan yang tewas dan 200.000 rakyat yang harus mengungsi dari Surabaya ini sangat menyedihkan. Dampak pada sisi politik adalah peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB bereaksi keras dengan mengeluarkan resolusi yang memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia yang kesepakatannya adalah untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dalam sisi ekonomi, seluruh kota Surabaya pun hancur lebur. Pengungsi mengalami kesulitan mencari makanan, kerja, uang yang akan mengefek kestabilan ekonomi Indonesia pada saat itu. Ini adalah gambar-gambar pada saat pertempuran tersebut. Konsep-konsep. Pertempuran Surabaya berlangsung di Indonesia, lebih spesifiknya di kota Surabaya, yaitu di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Surabaya.
Yang pertama adalah Bung Tomo. Ia adalah sumber semangat pejuang Indonesia dengan pidatonya. Yang kedua adalah Gubernur Suryo. Ia adalah gubernur pertama Jawa Timur yang berperannya melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Inggris. Yang kedua adalah Maijen Sungkono. Ia adalah Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya atau Komandan. Yang keempat adalah Mustopo. Ia mengendalikan kekuatan militer di Surabaya. Yang terakhir adalah yang mendukung mereka semua yang membantu kita semua untuk menjaga kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah pemuda-pemuda Surabaya. Waktu peristiwa. Pertempuran Surabaya berlangsung sejak 27 Oktober 1945 hingga 20 November 1945. Kejadian 10 November 1945 ini adalah puncak pertempurannya. Sinkronik. Pada sesi sinkronik ini, saya akan membahaskan lebih dalam dampak sosial. NICA membonceng pasukan sekutu dan mencurigai rakyat pemuda Surabaya. Ini pun menjadi salah satu latar belakang pertempuran Surabaya. Setelah melihat pemuda-pemuda Surabaya melawan NICA dengan semangat besar, seluruh rakyat Indonesia terinspirasi untuk membentuk jiwa nasionalisme untuk melawani seluruh usaha NICA dan penjajah yang lain untuk mengembalikan penguasaan dari Indonesia. Jiwa nasionalisme ini adalah sangat penting untuk penduduk Indonesia pada saat itu. Tanpa jiwa nasionalisme, NICA dan penjajah lain bisa saja sukses untuk mengembalikan penguasaan mereka terhadap Indonesia. Salah satu jiwa nasionalisme pertama yang dibentuk adalah melewati pidato-pidato Bung Tomo yang menyemangati pejuang-pejuang Surabaya pada saat itu. Setelah pertempuran tersebut, Surabaya mengalami kehilangan 16.000 pejuang yang tewas. 200.000 rakyat sipil pun terpaksa untuk mengungsi ke daerah lain. Sudah pasti mereka mengalami kehilangan rumah dan orang yang mereka sayangi. Mereka pun juga harus mencari rumah baru, pekerjaan baru, uang, dan makanan. Hal tersebut pasti susah untuk diatasi. Refleksi. Ini adalah sumber-sumber yang saya ambil dari. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.